aturan dan peraturan yang sudah ada, Pancasila ataupun konstitusi dipraktekin aja melalui jabatan yang diemban itu aja kuncinya pasti. Itulah yang dilakukan Puan kacamata saya ini. Sahabat Monitor Indonesia, Pilpres 2024 sudah di depan mata. Kita akan membahas Pilpres 2024 bersama Direktur Eksekutif KP3I, Bung Tom Pasaribu. Apa kabar Bang Tom? Baik. Makasih Bang, Baik. sudah datang ke studio Monitor Indonesia. Sama-sama. Kita berbincang dulu Bang, terkait dengan Pilpres 2024. Siapa nih paling kuat ini Bang? Kalau dilihat dari situasi ya, kalau dilihat dari survei, ya Anies dengan Prabowo. Anies dengan Prabowo. Itu survei kan. Iya. Tapi kalau dilihat dari spirit kebangsaan, kacamata saya mengatakan Puan Maharani. Puan Maharani? Ya. Alasannya apa Bang? Alasannya kira-kira begini. Perjalanan bangsa ini kan tidak ujuk-ujuk berdiri. Iya. Kenapa kita katakan? Tentu sejarah dulu yang harus kita bahas. Iya. Artinya Soekarno itu dan timnya kala itu terpilih untuk membentuk negeri ini. Iya. Lalu Soekarno mendapatkan ilham masalah dasar negara adalah Pancasila. Iya. Lalu membuat undang-undang dasar. Iya. Nah, artinya kan begini. Dalam perjalanannya setelah merdeka terbentuk negara Indonesia oleh Soekarno dengan timnya. Iya. Sehingga dia founding fathers. Kala itu rakyat Indonesia menggantungkan cita-citanya terhadap Soekarno. Iya. Kan belum tuntas sampai saat ini sebenarnya. Belum tuntas ya, cita-cita Soekarno itu sampai sekarang belum tuntas. Bukan cita-cita Soekarnonya, cita-cita rakyat Indonesia yang dititipkan ke Soekarno untuk dituntaskan, supaya masyarakat ini berkehidupan yang bebas, merdeka, adil dan makmur, kan itu. Nah, namun dalam perjalanannya karena di situasi baru selesai perang, uang tidak ada apa segala macam. Nah, ini kan tidak segampang itu membangun. Lalu di tengah jalan kan Soekarno ditumbangkan, cita-cita belum tercapai. Kenapa Puan? Saya melihat sosok Puan ini bukan ujuk-ujuk, bukan karena oligarki dia. Bukan karena oligarki? Bukan. Karena saya melihat Mbak Puan sendiri tidak memahami ini, tapi sudah harus begitu perjalanan hidupnya kan itu. Ini bukan peramalan ini. Iya. Tapi yang jelas terah itu kan ada. Iya. Satu. Katakanlah kita ambil contoh. Saya punya cita-cita ini sebagai orang tua sekarang tidak bisa saya selesaikan. Saya akan titipkan ke anak saya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya boleh kita lihat. Mega kemenangan PDIP di 99 kita harapkan kan Mega jadi presiden. Iya. Iya kan? Tapi kenyataannya dengan alasan 1000 macam alasan Mega itu diganjal jadi presiden. Iya. Iya kan? Alasannya apa kala itu kan? Karena seorang perempuan. Artinya apa? Bangsa ini belum dewasa dan betul-betul belum memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi. Iya. Nah, ini masalah bagi saya masalah kesirikan saja. Kalau betul memahami konstitusi, lalu dalam perjalanannya Mega presiden meneruskan karena Gus Dur, ya namanya lagi proses ya. Iya. Nah, Mega jadi presiden dalam waktu yang singkat 2002 sampai 2004, 2 tahun. Nah, melihat di situ kan belum ada Puan. Mega mencoba lagi untuk merebut secara nyata kan, harus secara nyata ini, harus langsung ini kan ke dia. Pemilu 2004 ya. Dipilih 2004. Harus terpilih. Ini kan tidak meneruskan. Kan beda itu. Kalau saya melihat kacamata saya, memang Puan ini mau tidak mau ya, ini kacamata saya. Dia terpilih jadi anggota DPR karena usahanya sendiri. Katakan meskipun orang tuanya sebagai ketua partai,
Tapi dia kan suara terbesar terus loh persoalannya kan tidak mungkin bisa direkayasa itu suara besar terus terpilih dia kan. Iya. Karena nasional itu yang pertama. Nah lalu yang kedua dia kan begitu anggota DPR lalu pernah menjadi menteri, dia nggak tanggung-tanggung loh, jadi Menko loh. Menko ya. Iya kan. Spesifik dia kan membawahi beberapa menteri kan Menko ini. Setelah itu saat ini Puan satu-satunya dan orang pertama di Indonesia ini perempuan yang menjadi ketua DPR loh. Iya. Artinya apa? Kita melihat bahwasanya sedikit mulai pejabat-pejabat negara atau masyarakat ini memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan posisi Puan sebagai ketua DPR. Iya. Saya melihat kira-kira begini, kinerja yang atau apa yang dilakukan Puan dalam meniti karir. Ini kan karir politik dari anggota DPR, pernah menjadi menteri selama 5 tahun kan? 5 tahun di periode pertama Jokowi, lalu sekarang ketua DPR, perempuan pertama. Itu suatu yang sangat kemajuan bagi bangsa ini dalam hal masalah Pancasilanya. Nah, tugas Soekarno untuk mewujudkan cita itu tidak tercapai. Nah tentunya akan turun ke Puan untuk menuntaskan cita-cita loh ya. Menuntaskan cita-cita rakyat Indonesia yang dititipkan ke Bung Karno. Yang menuntaskan ini nanti Puan Maharani. Nah, ini saatnya menurut pemahaman saya. Dilihat dari kaca politik. Artinya begini. Kalau dari sekarang begini, survei ini Puan terendah bagi saya tidak jadi masalah. Itu dari berbagai survei itu hanya menempatkan maksimum itu 2% itu. Nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Tidak ada. Karir yang dibangun Puan ini bukan hanya sebagai modal, tapi sebagai kekuatan bagi dia. Dengan catatannya, mudah-mudahan saya juga berharap Mbak Puan ini tidak salah langkah dalam meniti karir ke depan ini sampai menjelang 2024. Salah langkah maksudnya gimana, Pak? Dalam arti kira-kira begini, perjalanan ini manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Saya masih berkeyakinan lah terhadap Mbak Puan nih. Tidak salah langkah seperti yang katakan itu, terlibat korupsi, apa segala macam. Tentu kan kita masih melihat dia menteri kan masih bebas-bebas. Sampai saat ini kan masih bebas-bebas. Puan ini kuat dan kemungkinan besar ada perkembangan sedikit kalau dia presiden 2024 dan kemungkinan besar menang. Kemungkinan besar menang. Walaupun lembaga survei menyatakan, berbagai lembaga survei menyatakan bahwa elektabilitasnya masih di bawah kan? Jauh di bawah. Nggak ada masalah. Bahkan bagi saya nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah dan itu bukan sebagai parameter untuk bisa dia maju sebagai capres 2024. Tidak. Inti dari pemilihan hanya sekian detik di bilik suara kan. Indonesia ini seperti yang saya katakan ini spirit, wawasan Nusantara, negara yang memiliki spirit, makanya di Undang-Undang Dasar itu spirit. Saya melihat Puan itu punya spirit, dia dihajar coba, dia selu-selu aja kan. Artinya begini begono kan terkadang kira-kira begini, kita nyeleneh dalam melakukan sesuatu di luar kesadaran kita diinin, kita diem kan itu suatu pengalaman yang baru juga. Melihat kemampuan, artinya dia tidak terus emosi kan. Nah itu yang saya lihat di dia. Jadi bibit-bibit, artinya bibit yang ada di Bung Karno itu ada sama dia. Dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap sama beliau kan itu. Tidak ada masalah juga, bukan artinya karena dia cucunya Soekarno lalu harus jadi. Tidak, bukan itu. Terbalik ini. Ini makanya sepertinya dia memang terpilih. Dipilih. Bukan karena keinginan sendiri ya. Bukan karena ambisi Puan sendiri, itu yang saya katakan. Nah makanya coba sampai sekarang, Mega kan tidak gegabah juga. Tetap membaca situasi politik yang hingar-bingar ini diciptain ini. Hingar-bingarnya pencapresan ini kan hanya persoalan kingmaker. Karena terjadi persoalan di 2019 kan. Ketidakpuasan salah satu partai kan sebagai pendukung tidak mendapat apa yang diinginkan kan itu. Persoalannya kan hanya di sini sebenarnya. Kalau masalah pilpres ini kan, masalah pilpres ini dibesar-besarkan kan ya memang harus begitu kan. Bang Tom,
Ini kan Puan Maharani ini di dapilnya kan termasuk salah satu pemilik suara terbanyak. Betul. Untuk jadi anggota DPR. Betul. Tapi kenapa elektabilitasnya seperti apa? Memang karena Puan itu nggak mau tahu dengan survei, atau memang karena Puan itu juga tidak masuk oligarki, atau seperti apa sih mungkin, Bang? Kan itu yang saya katakan, kalau Puan ini kan membangun dia. Dia tidak dikarbit jadi anggota DPR kan, membangun, awalnya kan melakukan kampanye apa segala macam kan begitu. Iya. Dan dia kan terus juga ke lapangan. Jadi dia membangun. Terlepaslah itu yang saya katakan itu, dia cucu Soekarno, bukan itu yang saya lihat. Memang dia sudah dipersiapkan, kan itu yang saya bilang. Jadi bukan karena Mega juga yang mempersiapkan dia, tidak. Ya lu mau main politik, tentu kan punya kebebasan. Sekarang pertanyaan, kenapa peran Anda tidak mau masuk? Iya. Hanya Puan kan? Lalu banyak-banyak, bukan hanya mereka, cucu dari Soekarno. Iya. Ada Putih sudah dicoba menjadi wagub. Kan itu, jadi sejarahnya harus jelas kan begitu. Kalau untuk ini, makanya saya katakan, kalau saya pandangan politik saya sekarang, ya mudah-mudahan persepsi pemandangan analisa ini tidak salah. Ini masih bentuk analisa karena politik ini akan berubah. Tapi saya yakin PDIP akan membawa Puan. PDIP akan mencalonkan Puan ya? Puan. Yakin ya, Pak? Yakin. Ini kan persoalan yang ada, katakan seperti Ganjar. Ya. Ini kan mau mengulang keberhasilan. Ini kira-kira begini, kapitalis atau relawan yang memainkan peran ketika Jokowi masih gubernur DKI mau menjadi presiden, melakukan pressure terhadap partai-partai, kan itu awalnya. Lalu terjebak partai itu, diusung Jokowi jadi presiden. Ini kan mau diulang kembali, hanya itu persoalannya. Mulai dimainkan begini, itu aja itu mah. Atau mungkin berarti Megawati sebagai ketua umum partai politik PDIP ya, berarti secara nggak langsung sebenarnya sudah menyiapkan Puan Maharani untuk presiden 2024 gitu sebenarnya, Pak. Kalau Abang melihat. Saya tidak itu, memang sudah harus begitu jalannya itu. Jadi makanya tidak oligarki. Tidak oligarki ya. Memang sudah harus begitu jalannya, berketepatan saja Mega ketua umum. Kan itu yang saya bilang. Kalau mau jujur, kenapa tidak peran Anda yang masih ada sebagai laki-laki? Kan tidak. Ini kan kita makanya harus luas juga berpikir. Bagaimana kalau kita balik kejadian 99 Mega yang dikhianati? Dikhianati loh Mega, pemenang loh dia PDIP di 99 setelah reformasi. Apakah Medan secara otomatis jadi presiden? Bikin aturan baru dulu. Akhirnya Mega menjadi wakil. Nah, kalau saya, itulah kacamata saya, dari sinilah saya berangkat. Nanti di Pilpres 2024 ini, ya Puan. Apa nanti nggak kejadian lagi seperti itu, Bang? Seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Megawati? Nah, kalau memang begitu, kita harus merubah dasar negara ini dan merubah undang-undang konstitusi itu. Berarti kan kamu pelajari Pancasila nih. Masa karena karena dia perempuan, padahal sudah jelas dan memang sudah jalannya dia kira-kira begitulah, harus kita hadang. Nggak bisa dong begitu, itu kan nggak pas. Berarti Pancasila ini hanya sebagai simbol, bukan untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Ini untuk tadi Bang Tom, saya tertarik gitu untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas Bung Karno yang belum diselesaikan. Apa kira-kira yang belum diselesaikan itu, Bang? Loh, kan masih banyak. Kan di sebagian pihak bahwasanya Pancasila ini belum selesai. Ya kan? Undang-undang dasar ini begini. Saya melihat nanti bisa-bisa Puan nanti yang contohnya sekarang pendidikan mahal. Nah, Puan presidennya katakan bahkan swasta sekarang ada yang sampai 6 juta kan. Itu kan bukan bikin pinter. Mudah-mudahan saya melihat itu bibit-bibit itu loh. Inilah tugas-tugas Soekarno itu yang belum tuntas untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Meskipun belum tentu Puan bisa menuntaskan itu 100%. Tapi kita harap setidaknya 50-60 kan udah bagus.
kalau dia terpilih. Nah itu kacamata itu loh yang saya lihat. Jadi dari perjalanannya ya, dari perjalanan Puannya sendiri. Ini apa yang bisa dilakukan Puan untuk bisa jadi presiden 2024? Mungkin langkah-langkah apa yang mungkin dilakukan? Ini kan Indonesia ini apalagi dia kan seorang perempuan ya. Nanti kan ada persoalan gender. Ya, kita nggak ingin presiden perempuan gitu kan. Nanti ini kan jadi persoalan-persoalan ini ke belakang seandainya dia dicapreskan gitu kan, dicapreskan oleh PDIP gitu. Mungkin politik identitas juga nanti akan bagaimana mungkin Bang Tom melihatnya? Kalau itu kan yang saya katakan, kalau Puan masih ditentang karena perempuan. Yang menentang itu tidak mengerti Pancasila dan konstitusi, itu aja bagi saya. Mau partai manapun, orang apapun itu, mau dari manapun. Artinya, ya orang-orang ini yang perlu dikasih pemahaman terhadap Pancasila itu apa sih sebenarnya. Ini Kingmaker ini berapa orang nih tokoh-tokoh nasional nih untuk Pilpres 2024 ini Bang, kalau Abang melihat? Kan ada beberapa kelompok kan yang sedang bermain saat ini. Ada partai, iya kan? Ada relawan, partai, relawan, lalu ada kapitalis. Kapitalis, itulah yang oligarki itu ya. Pemodal lah ini. Inilah penguasa kan. Menjadi persoalan kalau kapitalis ini yang berkuasa, yang menguasai dua ini, ya sudah, babak belur negeri ini lagi, akan begitu-begitu terus kehidupan rakyat itu. Tapi kalau nggak ada kapitalis di belakang kan nggak bisa menang juga Bang, nggak ada sumber pendanaan Bang. Kan itu makanya mindsetnya kan harus kita rubah. Selama ini kan kita sudah mengajarkan kepada rakyat bahwasanya anggaran pemilu itu besar. Bisa nggak kecil? Bisa. Ini masalah kemauan. Ini kan hanya masalah style dan kemauan. Karena khawatir, akhirnya dipakailah kapitalis. Sebenarnya kapitalis ini juga yang main di bawah kan. Bagaimana ini supaya bisa ngalir ke sana. Ini kan ya gimana dibilang, ya itulah medannya yang terjadi. Saya hanya menjaga jangan sampai kapitalis lagi yang menguasai. Artinya kan gara-gara kapitalis juga lah Orde Baru itu kuat kala itu kan. Nah sekarang kan mau diulang ini kan itu. Tapi 2024 akan ada di Puan ya? Ya itu karena saya tidak orang partai dan saya belum seperti saya katakan berlawan. Ini kan analisa politik yang akan berkembang, ini kan tergantung permainan-permainan yang calon kingmaker ini kan memecah ini sekarang. Ini kan harus saya ikutin dulu ini gerakan-gerakan mereka seperti CAP ini, siapa pemainnya, lalu kemana tujuannya, ataukah ini hanya sebuah kalau cermin berbias berterpecah kan begitulah. Sama saja sebenarnya saya melihat Bu Mega itu sangat menyadari bahwasanya Ganjar ini didorong untuk memecah PDIP. Saya yakin betul Bu Mega memahami itu. Persoalannya Ganjar paham tidak dengan itu. Artinya begini, Ganjar anggota DPR dulunya kan, lalu didorong, dibawa sama PDIP menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini dorong, lalu beramai-ramai PDIP menjadikan dan memenangkan dia. Persoalannya tiba-tiba sekarang sesuka hati dia menjadi capres karena ini, ya pasti hancur. Itu yang saya bilang. Jadi hati-hati. Bukan saya tidak mau berpikir, tapi perjalanannya itu loh yang saya lihat. Artinya kan kira-kira Ganjar bisa tidak menjadi gubernur Jawa Tengah kalau tidak dapat rekomendasi dari Megawati. Itu saja. Inilah yang mau diputar. Bagaimana menekan partai PDIP ini supaya Ganjar. Supaya terjadi seperti 2014. Artinya begini, kan kelompok ini tadi yang mendorong Ganjar, kelompok ini juga nanti yang ngojok-ngojok masalah EKTP lagi, supaya bagaimana calonnya yang di sini menang, kan itu yang nggak bilang. Inilah permainan kapalitas ini kan ngeri nih, kacanya
kacanya ada satu kelihatan, tapi bisa kelihatan 10 orang kan itu. Nah itu. Memang politik ya. Itulah politik yang terjadi saat ini kan. Itu makanya saya katakan kita harus sebenarnya mengarahkan politik itu ke arah yang lebih sehat. Ya. Nah, itulah kan sepuan yang saya lihat. Kenapa Prabowo, kata orang, ada kekecewaan di akhir ini terhadap Prabowo. Iya. Di 2019. Iya. Pemilihnya yang begitu lumayan kan. Itu akan lari. Dan saya justru melihat kacamata politik, saya mengatakan Gerindra di 2024 akan turun suaranya. Seandainya Prabowo tutup terus di partai oposisi berani dengan partai lainnya, ya bisa jadi Prabowo sekarang, 2024. Tapi karena dia masuk ke pemerintahan, dengan judul ya demi kedamaian, apapun segala macam. Toh juga dia kalau jadi oposisi kan kontrol kedamaian juga. Tapi karena pemilih merasa dikhianati, kalau toh juga jadi menteri ngapain? Ini kemarin maju wapres, sayang banget duitnya kan? Kan kira-kira begitu. Nah lalu Anies, ya kan, yang sedikit-sedikit selfie, apa masukin ke apa sama aja. Jadi sebenarnya itu pencitraan, politik pencitraan kan? Jadi itu yang saya bilang. Dipraktekin aja aturan dan peraturan yang sudah ada, Pancasila ataupun konstitusi, dipraktekin aja melalui jabatan yang diemban itu aja kuncinya pasti. Itulah yang dilakukan Puan, kacamata saya ini. Artinya Puan ini kan nasionalis jelas ya. Sudah pasti kalau itu. Keturunan proklamator jelas. Jelas. Gitu kan? Tapi dia jelas gitu ya. Kalau dia hanya mengandalkan karena cucu Soekarno kan beda lagi jalan ceritanya. Bisa dihujat dia kan. Ini kan nggak pernah sebenarnya. Karir politiknya juga ada. Gitu ya. Jadi nggak ini. Sah-sah juga orang mengatakan karena ibunya ketua umum oligarki, sah-sah saja. Apa sih bedanya dengan kalau yang lebih nyata itu kan ya, kalau mau oligarki ya sudah jelas ada dua nih. Tapi kan kalau wali kota dua-dua sesengkat itu kan. Kalau Puan kan dari bawah, merintis dia kan. Tapi memang kalau Puan ini kan udah cukup dengan dirinya kan, artinya udah bisa dia sebenarnya penyerahan untuk bekerja untuk masyarakat sebenarnya. Iya, dia tinggal pematangan lah. Mbak Puan ini kan tinggal pematangan. Kita lihat nanti selama ketua DPR ini kan. Iya. Ini kan dia untuk mengambil itu kan bukan suatu hal yang mudah kan, itu yang saya bilang itu tadi. Iya. Perempuan loh pertama. Tapi kan pemilih kita kan lebih banyak perempuan 2024. Yeah. Artinya kan kalau perempuan yang pro kepada perempuan misalnya kan gitu kan. Sebenarnya dia udah di tangan menang kan gitu kan. Ya itu makanya saya katakan. Kalau saya mengatakan ya kan selama masih di koridornya berjalan ya, saya yakin dia itu aja. Jadi ya. Jadi 2024. Tinggal siapa wakilnya kan, karena wakil ini juga akan mendukung. Artinya wakil Puan ini kan sekarang sudah begini, wakilnya harus yang lebih yang lebih inovatif lagi untuk mengangkat ini semua. Mungkin arahnya lebih ke ekonomi ya, karena ini kan ya, ekonomi, dan artinya kan masa kampanye itu kan ada, artinya kan wakil ini harus bisa mendukung dia juga kan. Kan teamwork yang kuat itu kan saling menutupi, bukan saling menghujat, bukan saling merendahkan. Kan itu teamwork. Mudah-mudahan nanti teamworknya yang wakilnya menjadi teamwork yang kuat. Nantinya bisa bersinergi, betul-betul memahami Pancasila dan konstitusi, jalan tercapai. Setidaknya tugas Soekarno yang belum tuntas mendirikan negeri ini dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal demi pasal dan pembukaan itu Pancasila. Mudah-mudahan Puan Maharani bisa melanjutkan tugas yang belum tertuntas. Itu pandangan saya kan, pandangan politik saya, analisanya. Dan kita lihat nanti, karenanya waktu yang bisa menjawab ini, dan perkembangan politik, karena politik ini elastis. Apakah nanti benar-benar Bu Mega terjebak dengan situasi politik ini? Pressure yang dilakukan ini?
Kan itu. Ya. Ya kalau ditanya saya mudah-mudahan tidak. Tak terulang lagi 10 tahun lalu kira-kira gitu, Pak. Ya, satu. Kedua kan perjalanan bangsa ini kan terseok-seok lagi. Ya. Karena kita ini kan sebenarnya kan dalam ekonomi kan ditidik nadir yang sangat inilah kalau mau jujur kan. Ya. Sampai BBM sebegitu harganya kan udah nggak usah, listrik aja udah mau naik per 1 Juli. Sedangkan perekonomian kan lemah. Ya. Kan itu saja. Mungkin penegasan Bang Tom. Artinya kalau menurut KP3I, Abang sebagai direktur eksekutifnya, Puan Maharani itu layak memimpin Indonesia 2024 gitu ya. Siapapun layak memimpin Indonesia ini. Sepertinya kan perjalanan karirnya yang saya lihat. Track recordnya. Track record dia itu, dia kan tanpa menyadari itu. Saya tidak menuduh dia gara-gara cucu Bung Karno dia makan. Bukan, track record yang dia tidak sadarin itu. Sekarang kira-kira begini tuh yang saya katakan. Kan bukan hanya dia cucu Soekarno, banyak. Iya. Tapi dia yang lebih maju, padahal dia seorang perempuan, kan itu. Saya hanya melihat itu, kan banyak. Ada Putih, ada Prananda, ada lagi. Masa nggak ada anak Guntur? Kan ada beberapa banyak. Ya. Cucunya Soekarno ini. Tapi dia loh yang saya lihat bisa menangkap dan bisa menjalankan, kan itu. Iya, jadi bukan, makanya saya bilang bukan oligarki, makanya saya hanya melihat dari kacamata itu. Track recordnya ya. Track record dia itu yang dilakonin ini. Iya. Oke, Bang Tom, terima kasih banyak ini Bang atas ulasan ini jelang Pilpres 2024. Ya, terima kasih. Nanti kita bikin tim berlawan kalau kita sudah betul-betul fix Puan. Oke, siap Bang Tom. Terima kasih Bang Tom. Terima kasih. Ya. Sahabat Monitor Indonesia, demikian perbincangan kita dengan Direktur Eksekutif KP3I, Bung Tom Pasaribu, yang menyatakan bahwa Puan Maharani yang kini Ketua DPR RI layak untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno yang belum terselesaikan. Terima kasih, sampai jumpa di EMI Podcast berikutnya.